Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Kali ini saya akan membahas materi tentang kuliah akhlak. Materi yang akan kita bahas adalah pertama, adab dan hidup mulia, yang kedua, ruang lingkup akhlak, yang ketiga, akhlak terpuji kepada manusia, yang keempat, akhlak terpuji kepada Allah, yang kelima, akhlak terpuji kepada alam, dan yang keenam, akhlak terpuji kepada Rasulullah. Materi yang pertama yaitu adab dan hidup mulia. Pemisalan adab dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 176, Al-Ma'idah ayat 4, dan surat Al-Kahfi. Seseorang yang adabnya buruk, mentalnya penjilat kepada penguasa, akan jadi dimisalkan dengan anjing walaupun orang tersebut ilmuwan tinggi. Lalu, akhlak selanjutnya yang penting itu adalah sabar, atau wasbir nafsan. Berbanyak sabar dan bergaul dengan orang yang soleh. Allah perintahkan berkomunitaslah dengan orang-orang yang soleh, karena kesabaran itu tidak berdiri sendiri. Maka harus berkiblat kepada orang yang lebih sabar, yaitu orang soleh. Materi yang kedua, yaitu ruang lingkup akhlak. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 tentang konsep akhlak yang menyeluruh, yaitu anjuran untuk berakhlak kepada orang tua, kerabat, orang miskin, anak yatim, dan semua umat manusia. Akhlak menurut bahasa artinya mentakdirkan, menciptakan, tabiat, kepribadian, harga diri, kebaikan, dan agama. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak terhadap kholik dan yang kedua, akhlak terhadap makhluk. Sumber akhlak yaitu pertama, bersandar pada akal, perasaan, dan kebiasaan. Yang kedua itu wahyu, yang ketiga sunnah Nabi Muhammad SAW, yang keempat Al-Quran. Materi yang ketiga yaitu akhlak terpuji kepada manusia. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk berbuat adil, berbuat ihsan, memberikan santunan, melakukan kebaikan-kebaikan, dan melarang perbuatan keji serta munkar. Ambillah sikap untuk memaafkan, dan ambillah sikap senantiasa memerintahkan kebajikan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Karena perkara orang yang masuk surga adalah akhlak atau takwa. Orang yang disebut sempurna iman, Islam, ihsannya kalau sempurna akhlaknya. Di sini terdapat hal yang membuat kita istiqomah. Yang pertama itu sabar. Yang kedua itu al-iffah atau senantiasa punya harga diri. Yang ketiga asyaja'ah, pemberani. Yang keempat adil, dan yang kelima hikmah dan ihsan. Materi yang keempat yaitu akhlak terpuji kepada Allah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak al-karimah. Di sini ada bukti cinta kita kepada Allah, yaitu yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah, Quran Surat Ibrahim ayat 34. Meraih cinta Allah, menjadikannya satu-satunya sembahan, Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Taat kepadanya secara mutlak, Quran Surat An-Nisa ayat 67. Tidak menyekutukannya atau syirik, Quran Surat An-Nisa ayat 116.
memberikan hak rububiyah, uluhiyah, asmaul husna, dan sifatul ulya. Materi yang kelima, yaitu akhlak terpuji kepada alam, atau bisa disebut rahmatan yang alami, bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penebar rahmat untuk seluruh alam jin maupun manusia. Salah satu akhlak Nabi yang paling menonjol adalah rahmah, yaitu penyayang. Akhlak yang terdapat dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama akhlak sadar, kedua akhlak ikhlas, ketiga akhlak dermawan. Akhlak rahmah atau penyayang menduduki ranking tertinggi yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Allah menyebut sampai 280 kali. Sifat rahmat ini disematkan oleh Allah di dalam kalimat basmalah atau pembuka. Dan materi yang terakhir yaitu akhlak terpuji kepada Rasulullah. Bukti kita mencintai Rasulullah itu ada bukti keimanan kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Yang kedua, keimanan kita belum sempurna apabila belum syahadat. Yang ketiga, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 128. Yang keempat, sosok yang harus dijadikan uswah hasanah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan bukti kita mencintai Rasulullah yang terakhir yaitu mencintai Rasul akan memperoleh cinta Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Keutamaan sholawat. Ketika kita bersolawat, maka kita akan mendapatkan keutamaannya. Kita mengikuti perintah Allah. Allah membalas 10 kali sholawat, derajatnya diangkat 10 derajat, dosanya dikurangi, terhindar dari kemiskinan, tazkiyah atau pembersih dari dosa, mengingat saat lupa, terpenuhi doa, keinginan, harapan dalam kehidupan, memperoleh syafaat Rasul, memperoleh naungan dalam melintasi sirat, dapat berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, serta dapat melihatnya di surga. Tempat dan waktu bersolawat. Yang pertama adalah membaca tasyahud. Yang kedua setelah doa azan. Yang ketiga dalam sholat jenazah takbir kedua. Yang keempat setiap mendengar Nabi Muhammad SAW. Yang kelima pada setiap khutbah. Yang keenam setiap doa awal maupun akhir. Yang ketujuh setiap selesai wudhu. Yang kedelapan pada hari Jumat. Dan yang terakhir ketika mengakhiri doa kunut, baik witir maupun subuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.